Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Iya, jadi sekarang nggak usah di ini ya, nggak usah di on kamera. Kita fokus saja memperhatikan. Di sini teman-teman bisa melihat ya tugasnya apa ya, tugas penelusuran dan akses informasi ya. Tujuannya adalah mengumpulkan dan menyeleksi referensi dari berbagai sumber dan juga dari berbagai jenis dokumen ya, berbagai jenis dokumen yang ilmiah dan terpercaya. Teman-teman nanti diminta untuk mengisi nama lengkap, NIM, judul proposal skripsinya ya, kemudian abstrak, kata kunci. Bisa didengarkan suara saya, teman-teman? Tolong direspon. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Lancar ya. Nah, oke, lanjut saja. Kemudian nanti teman-teman di sini juga akan terlihat teman-teman harus daftar di e-resources dan saya kira itu teman-teman sudah melakukan semua, sudah mendaftar ya, sudah login. Cuma yang jadi masalah percuma juga kita daftar di e-resources kemudian kita juga jarang pakai ya, jarang kita pakai. Saya kira itu juga nggak efektif. Harusnya kita manfaatkan dengan baik e-resources tersebut. Ada pertanyaan saya buat teman-teman semua, coba dijawab. Apa bedanya kita menggunakan e-resources dengan kita cukup membuka yang lain aja, yang misalnya kayak Google Scholar, kayak DOAJ, open access yang lain, ya, buka Google, dan sebagainya. Kira-kira bedanya apa? Teman-teman, bedanya apa kira-kira masuk ke sini dengan tidak masuk ke sini? Ada yang bisa jawab nggak? Dengan cepat dan sederhana. Halo? Ada? Teman-teman udah daftar nih di sini, ya. Tapi apakah betul sering digunakan? Apakah begitu yakin mau menggunakan e-resources atau lebih bagus? Saya buka yang lain aja deh Pak. Buka Google Scholar aja kayaknya udah cukup deh. Buka Garuda aja udah cukup ya. Buka website yang lain juga cukup Pak. Kan ilmiah juga. Ngapain saya harus ke e-resources? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ada nggak kira-kira yang berpikir kayak gitu? Halo? Bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Kalau saya sih Apa enggak, Pak. kira-kira jawabannya apa kira-kira? Nggak apa-apa, santai aja jawabnya. Saya sih akhir ini sering pakai e-research Perpusnas, Pak, buat nyicil-nyicil proposal. Menurut saya sih lebih enak pakai e-research Perpusnas, Pak, karena dengan satu kali mencari satu keyword itu bisa ketemu informasi yang kita butuhkan gitu, Pak. Jadi nggak capek-capek nyari di database lain. Karena kan itu satu kali nyari itu udah dari database yang banyak kan, Pak, gitu. Oke, jadi jawabannya apa? Enakan aja ya? Iya, Pak. Ada jawaban yang lain nggak selain enakan? Ada yang lain nggak? Silakan Mas. Yang lain Mbak. Kalau saya jujur masih sering pakainya portal Garuda sih Pak, belum terlalu sering pakai e-research. Oke, berarti sama kan dengan yang saya bilang tadi kan? Ya kan? Artinya kita daftar ke sini tapi lebih bagus, kayaknya lebih nyaman nyari yang tempat lain deh ya kan? Misalnya di Garuda atau apa namanya di open access yang lain. Nah, jawabannya adalah gini. Jawabannya gini teman-teman. Tidak semuanya informasi ilmiah itu ya, tidak semuanya informasi ilmiah yang punya kelas ya, yang punya kelas premium ya, yang kelasnya tinggi itu bisa diakses melalui Google Scholar atau lewat Garuda. Apalagi Garuda kan hanya Indonesia aja. Nggak mungkin Anda ketemu jurnal-jurnal internasional yang berkelas di Garuda kan, karena memang dia skupnya Indonesia. Ya, Perpusnas ini melalui e-resources itu memang melanggan. Jadi ini proyek besar Perpusnas melanggan bisa mencapai miliaran rupiah ke penerbit-penerbit besar di dunia ya.
Ya, di dalamnya ada misalnya ProQuest, ada EBSCO, ada apa namanya, yang lain-lain sebagainya itu banyak, nanti kita bisa lihat di dalamnya. Dan melanggan itu artinya apa? Artinya memang sumber-sumber jurnal-jurnal, e-book yang memang punya reputasi tinggi, teman-teman. Dan itu biasanya tidak semuanya dibuka, diopenkan ya. Kalau misalnya nanti kalian punya syarat ya dari kampus, biasanya sih kalau S1 itu belum terlalu merasa punya kepentingan atau ada syarat-syarat tertentu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian S2, apalagi S3, itu sudah harus mencari dari sumber-sumber yang premium ya, yang memang dari sumber-sumber yang punya kelas seperti itu. Karena kalau bicara referensi ilmiah, kawan-kawan, itu jangan disamakan. Jangan disamakan semua. Ada yang punya kelas, ada yang biasa aja, ada yang abal-abal, ada yang predator. Jadi hati-hati, jangan menyamakan semua referensi ilmiah itu. Ya, makanya di dalam misalnya contoh di Indonesia ada yang namanya lembaga akreditasi Arbuna ya, akreditasi nasional Indonesia untuk jurnal. Itu ada kelasnya, ada jurnal yang belum terakreditasi, ada jurnal yang terakreditasi, ada jurnal terakreditasi juga ada levelnya. Ada yang levelnya 6 yang disebut Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada levelnya. Ya, kalau di skop internasional ada yang disebut juga internasional bereputasi, terindeks Scopus, terindeks Web of Science dan sebagainya. Nah, itu semuanya penting juga kita perhatikan. Artinya kita tidak ingin mengutip referensi-referensi yang sekedar referensi, tetapi dia punya level, dia punya ranking, dia punya level kapasitas. Itu juga penting. Nah, kalau Anda masuk ke e-resources, sebetulnya Anda lagi masuk ke database besar dunia yang memang itu sudah difilter sedemikian rupa ya, masuk ke jurnal-jurnal yang punya reputasi internasional, teman-teman. Itu salah satu hal yang kenapa orang harus masuk ke e-resources. Ya, karena itunya tadi levelnya beda. Bisa dipahami teman-teman? Kenapa kemudian saya menyarankan Anda ke e-resources dan mencari referensi di sini? Ya, oke? Bisa dipahami kawan-kawan? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Tadi kita bicara level, kita bicara kelas. Kita bicara kelas, jadi kalau nggak dimanfaatkan sayang ya. Dan saya ingin Anda itu belajar mata kuliah literasi informasi itu, referensi ilmiahnya harus dipilah-pilah juga ya. Jangan sembarangan ngambil, kalau perlu ambil yang berkelas. Itulah gunanya kita belajar LI. Kita belajar mengakses informasi yang betul-betul punya level. Ya. Kita pastikan bahwa apa yang kita ambil, yang kita akan kutip itu betul-betul memang otoritatif. Itu tujuan dari mata kuliah ini. Ya kalau bukanya hanya Google Scholar ya itu biasa aja. Tanpa belajar mata kuliah LI pun nggak perlu belajar mata kuliah ini, ya kan? Orang juga udah pada tahu Google Scholar, Garuda dan sebagainya. Oke, baik, kita nanti teman-teman akan nyari di sini. Ini saya sebutkan ada beberapa referensi, misalnya internasional Babon. Nah ini teman-teman harus tahu Babon itu apa. Babon itu adalah sumber primer. Ya, kalau misalnya ada seorang ilmuwan melahirkan sebuah teori, ya kan, maka penulis itulah atau dia menuliskannya dalam sebuah paper atau buku, maka itulah yang disebut dengan sumber Babon. Jadi kita nggak menulis dari orang pihak ketiga, pihak keempat dan seterusnya, tapi langsung merujuk kepada penulisnya. Itu jauh lebih kuat ya. Jadi kalau Anda menggunakan teori-teori tertentu, ya, nah ambillah dari sumber Babon. Dan di e-resources itu cukup banyak ya Babon itu. Nah, nanti kalian tinggal kopas aja ya ngambil dari e-resources tersebut. Nah, di sini ada beberapa metadata yang harus kalian isi ya. Ini sebenarnya kalian nanti tinggal kopas kalau nanti misalnya nyimpan dari Zotero, tinggal kopas saja supaya kalian terbiasa akrab dengan metadata ini. Ada judul, pengarang, publication, year, volume, number, page, ISSN, DOI,
DOI itu Digital Object Identifier ya, semacam identifier unik dari setiap artikel ya. Kemudian ada URL dan ada juga permalink. Nah, tahu nggak kalian apa bedanya URL dengan permalink? Dan DOI, tahu nggak bedanya? Ada yang tahu di sini bedanya apa? Nah, ini juga nanti kalian harus pahami ya, apa itu DOI, ada URL, permalink. Ada yang mau nyoba nggak? Nyoba jelasin nggak? Kalau nggak, saya coba contohkan ya. Misalnya di sini saya ambil contoh, judulnya saya ambil aja contoh kasus ini ya, judul ini ya. Saya kopas ke sini. Ini kan sebutnya database besar ini, ada Sage, ya, Lexis, Clicky. Ini nggak sembarangan ini. Ya kecuali Neliti ya, Neliti ini bisa kalian akses secara offline. Taylor and Francis ya, World Scientific ya. Nah memang ini kebanyakan bahasa Inggris. Salah satu kelemahan teman-teman juga mungkin karena bahasa ya. Tapi jangan lupa teman-teman, usahakan di proposal skripsi Anda jangan sama sekali nggak ada babonnya, nggak ada yang berbahasa Inggrisnya, itu lemah nanti, lemah. Meskipun nggak banyak ya, meskipun nggak banyak, mungkin cukup 5 atau 6, tetapi itu cukup kuat. Cukup kuat. Jangan semuanya bahasa Indonesia dan tidak ada sama sekali sumber babon. Itu lemah nanti proposal skripsi Anda. Kalau saya nanti sebagai penguji Anda di skripsi, saya akan pertanyakan mana sumber babonnya. Anda meneliti sesuatu yang referensinya itu tidak sampai kepada level sumber utama ya, tidak ada teorinya ya, tidak ada teorinya gitu. Kira-kira gitu ya. Baik, saya paste di sini judulnya. Saya coba cari langsung ke resources. Nah, di sini kalau kita lihat di tugas, ini 10 tahun terakhir. Tapi kalau babon sebenarnya boleh sampai 15 tahun ya, nggak apa-apa. Karena babon biasanya, atau 20 tahun juga masih memungkinkan kalau babon. Tapi kalau bukan babon, referensi up to date itu harus, kalau jurnal itu 5 tahun terakhir. Kalau buku 10 tahun terakhir ya. Baik, nah ini contohnya ya, health information behavior. Nanti teman-teman silakan kalau mau filter di sini, tahunnya dibatasi ya, jenisnya juga dibatasi dan sebagainya. Ini saya klik contohnya. Nah, di sini kita bisa mengambil datanya ya. Teman-teman lihat di bagian bawah. Nah, inilah yang disebut dengan DOI. Ya, DOI. Kemudian ini kita bisa ambil permalink. Apa bedanya permalink dengan DOI dan URL? Kalau DOI itu teman-teman, atau Digital Object Identifier itu sebetulnya kode identifier unik dari sebuah artikel ya, atau buku, atau sumber lainnya. Ini misalnya saya copy ya. Ini kode unik, ini artinya alamat singkat tapi unik yang akan menuju kepada sumber utama dari artikel ini. Ini kode uniknya. Kalau URL kan panjang pasti dia kan panjang, tapi kalau DOI itu singkat. Cuma segini aja dia udah menunjukkan keunikan dari sumbernya. Ya, nah, dan ini langsung masuk ke sumber utama. Misalnya saya buka Zotero saya kelihatan nggak teman-teman? Ya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, ini saya misalnya nanti buat folder di sini, bikin folder tadi foldernya tadi mana ya, skripsi. Nanti teman-teman bikin folder ya, skripsi underscore nama Anda. Nah ini saya hapus aja dulu ya, buat move to trash. Nah dari sini nanti kalian tinggal masukkan di OI-nya di sini. Ini ada tanda ini. Ini artinya kalian bisa memasukkan di OI, PMID, arsip ID, ISBN dan sebagainya. Langsung paste di sini, Ctrl V, kemudian tekan Enter. Pasti dia langsung masuk ke sumbernya. Kalau memang di OI-nya aktif, langsung masuk kan, teman-teman? Ini metadatanya, ya. Nah, ternyata di sini kita langsung ketemu ada URL-nya. Nah, URL-nya ini kita copy. Ya, kalau mau dicek, ini boleh juga kita masukkan di OI-nya ini. Kita cek di buka halaman tab baru, Ctrl V, nanti dia akan masuk ke di OI-nya ini yang paling sini.
Ya, 12287, 12287 ini langsung masuk ke sumber aslinya. Sumber aslinya inilah yang kemudian Anda rekam, Anda simpan ke dalam Zotero. Ya, jangan simpan dalam kondisi begini teman-teman. Ini nggak boleh, ini dilarang. Jadi kalau kalian nyari di OneSearch Perpusnas ini ilmu banget buat kalian ya. Kalau kalian searching di sini, ini kan database ya, ini kan database. Jangan langsung nyimpan di sini, ini nggak boleh teman-teman. Nggak boleh, karena ini bukan sumber asli, ini hanya buat indeks aja. Kalian harus tetap searching, caranya gimana? Ini doainya langsung dibuka ke Zotero, atau langsung buka di web, dibuka halaman baru. Nah, halaman inilah sebetulnya yang dimaksud dengan sumber primernya. Sumber di mana artikel ini terbit. Ya, ini Wiley Online Library. Kemudian nanti kalian tinggal save dari sini teman-teman. Jadi save-nya di sini posisinya. Jangan di sini posisinya Anda save. Ya, jangan ya. Sama kayak Anda lagi masuk ke neliti.com, lagi masuk ke Garuda. Itu adalah mesin indeks. Jangan save dari situ, itu nggak boleh. Itu namanya pihak kedua, pihak ketiga, nggak langsung sumber aslinya. Ya, oke, ini saya simpan, save. Nah, baru kemudian masuk ke Zotero. Nah, ini udah masuk ya. Nah, udah masuk. Oke, ini juga sama aja kan. Nah, ini saya hapus aja salah satunya. Dan teman-teman juga nanti belajar ngecek kalau udah ngambil dari Zotero, save, simpan gini, harus belajar dicek. Jangan sampai ada yang kelewat atau salah. Sebagai contoh, judulnya ini jangan sampai huruf besar semua di sini, ini harus diperbaiki. Huruf kecil aja, kecuali ada huruf-huruf yang menunjukkan nama atau tempat sebagainya ya. Kemudian nama pastikan dibalik di sini, last name, first name. Ya, ini juga lengkap, publication-nya ada, volume ada, isu, halaman, tahun, dan lain-lain ya. Ini pastikan datanya ada, DOI-nya ada, URL-nya juga ada. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa di sini yang bingung apa yang di bagian nomor 1? Ada yang mau ditanya nggak? Yang di bagian nomor 1 ini apa yang mau ditanyakan? Jadi permalingnya, apa yang dimaksud dengan permaling? Permaling itu sebetulnya link yang ada di database tersebut. Link yang ada di data tersebut. Kalau kita buka tadi e-resources, kemudian kita klik permaling ini, teman-teman lihat permalingnya itu sebetulnya alamat dari e-resources ini. Ya, ini nih, kalau kita lihat nih, panjang nih. Dia ngambil dari ecohost ternyata, database-nya ya. Itu permaling. Tapi kalau link langsung, ya langsung URL-nya itu ya. Seperti itu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Bisa dibedain sekarang ya, di OI, URL, dan permaling ya. Bisa dibedain ya. Ini kecil nih kalau permalingnya kecil. Karena panjang. Nah, silakan kalian lanjutin ya. Kalian lanjutin. Nah, kemudian yang kedua sekarang. Kalau tadi mungkin Babon ini lebih ke jurnal. Kalau yang nomor 2 ya lebih ke buku. Ya, lebih ke buku. Misalnya contoh kalau buku-buku Babon itu cirinya Introduction to Information Behavior. Kalau nanti judul skripsi Anda berbicara tentang perilaku informasi, kebutuhan informasi, dan sebagainya, maka kalian harus mencari sumber buku yang memang langsung membahas tentang pengantar perilaku pencarian informasi ya. Lebih bagus lagi kalau langsung ke penulisnya atau minimal orang yang langsung menulis sumber tersebut merujuk kepada penemu teorinya ya. Misalnya contohnya judul-judul buku seperti ini ya. Ini dari Nigel Ford. Nanti teman-teman bisa ngambil dari mana? Dari WordCat atau dari Google Books ya. Upayakan punya e-booknya karena Anda harus pegang bukunya itu. Kalau enggak bukunya dipinjam di perpustakaan ya. Jangan sampai kalian sebetulnya nggak pegang langsung tetapi mengambil dari kutipan-kutipan di buku di buku-buku yang lain. Nah, itu sebetulnya juga nggak bagus karena kita nggak langsung ke sumbernya. Nah, yang bagus adalah kita baca di buku tersebut, kemudian dia menyebutkan sumber aslinya yang biasanya tercantum di dalam daftar pustaka. Ya, kemudian kita kejar daftar referensi yang dimaksud tersebut. Mudah-mudahan kita ketemu. Ya, nyari e-booknya. Ya, insya Allah sih di zaman internet ini pandai-pandai saja mencari. Ya, insya Allah ketemu ya. Insya Allah ketemu.
Nah, ini contoh ya, kalau kita ngambil dari WordCat meskipun metadatanya, ya kita bisa searching juga dari sini sebetulnya. Kita bisa searching dari WordCat. WordCat ini katalog dunia. Yang ini juga sangat membantu kita untuk mendapatkan metadata dari buku tersebut. Nanti selebihnya kita tinggal nyari aja judulnya. Jadi kita bisa nyari searching dari sini judul-judulnya. Kemudian nanti kita searching lagi kira-kira dapat di mana e-booknya. Ya, atau bukunya nyari-nyari di perpustakaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal menyimpannya aja ya, menyimpannya ke sini, ke mana? Ke Zotero. Saya klik simpan, tapi pastikan dulu ini metadatanya, judulnya ada, pengarang oke, penerbit, tempat, tahun. Kita simpan, save. Sekali lagi, teman-teman, jangan asal simpan tapi nggak dicek. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Buka Zotero, apa yang terjadi teman-teman? Tolong ditanggapi. Apa yang terjadi? Lihat metadatanya. Lihat, silakan ditanggapi. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Halo? Silakan tanggapi. Silakan ditanggapi. Kalau asal save, dia datanya nggak lengkap. Datanya nggak lengkap. Lihat ini, place-nya nggak masuk, publisher-nya nggak masuk. Makanya saya bilang sebagai seorang yang literate, yang belajar literasi informasi, jangan asal nyimpan, jangan asal save. Dicek datanya sama nggak, datanya ada yang salah nggak, datanya ada yang kurang nggak. Ya, nah ini contoh seperti ini. Kalau mahasiswanya asal nyimpan aja, outputnya nanti nggak lengkap juga ketika nanti muncul di skripsi Anda. Yakin saya nggak lengkap. Itu yang banyak terjadi ya. Nah, silahkan dilengkapi. Kita lihat ini, London ya, London. Kita lengkapi. Nah, kita tulis di sini London. London, kemudian ini kita lengkapi lagi. Facet Publishing. Udah cukup itu aja dua yang harus dilengkapi. Ya. Pastikan pengarangnya sudah dibalik. Kalau belum dibalik ya nanti teman-teman tinggal balik ya, tinggal dibalik aja. Judulnya juga ini udah oke, udah benar ya, dan seterusnya. Sip, begitu ya untuk yang ini nomor 2 ini, teman-teman ada di sini. Cari di Google Books juga silakan ya, boleh nyari di Google Books atau yang tempat lain, tapi pastikan datanya benar dan lengkap. Seperti itu. Permaling ini boleh pakai permaling juga dari WordCat ya. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, teman-teman nyari dari jurnal nasional terakreditasi SINTA. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya, jangan dipukul rata. Oh, kalau artikel itu pasti semuanya bagus. Enggak boleh seperti itu berpikirnya. Ya, sekali lagi artikel itu punya kelas. Ada yang tidak terakreditasi, ada yang sudah terakreditasi, ada yang terakreditasinya levelnya berbeda, ada yang sudah internasional, ada yang internasional bereputasi. Itu teman-teman harus pahami dengan baik. Ya. Kira-kira Anda kalau beli barang, ingin beli yang apa namanya belum terstandarisasi atau yang sudah terstandarisasi, teman-teman? Halo? Ya, tentu saja kan yang sudah terstandarisasi kan. Artikel juga seperti itu. Oke, untuk mencari jurnal ini, nah ini teman-teman tadi sudah ada yang jawab ya. Siapa tadi yang jawab itu? Boleh nyari di Garuda. Silakan nyari di Garuda, Ristek BRI untuk yang nasional ya. Nah, kita nyari misalnya contoh kompetensi pustakawan. Kita cek misalnya ini silakan di ini karena 5 tahun terakhir jadi 2017 ya, 2017. Kita filter dulu. Ini masih kelihatan nggak share, Mas, Mbak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini ngantuk atau semangat ini? Semangat ya? Semangat. Oke, alhamdulillah. Sayanya yang lagi batuk ini. Oke, sebagai contoh saya klik yang ini ya. Standar kompetensi. Sekali lagi teman-teman, boleh nggak simpan langsung dari sini? Tidak. Jangan, boleh. nggak boleh. Saya biasa loh menemukan lagi nguji, sumbernya di daftar pustaka, alamatnya Garuda, alamatnya Google Scholar, alamatnya neliti.com.
itu berarti dia belum sampai ke sumber aslinya. Itu nggak boleh ya, harus kita kejar dulu. Itulah gunanya kita belajar mata kuliah ini. Nah, teman-teman, kita klik ini original source-nya, kita kejar dulu, kita hunting dulu sampai ketemu sumbernya. Nah, kita masuk ternyata Al-Maktabah, oke, benar. Ini artikelnya. Oke, ini nggak apa-apa sih kalau kalian mau langsung simpan, tapi alangkah baiknya kalian juga cek apakah jurnal ini sudah terakreditasi atau belum. Cek. Nah, teman-teman buka Sinta Ristek BRIN untuk mengecek. Sinta Ristek BRIN, kemudian cek di sources, kemudian cek di jurnal. Kita cek tadi nama jurnalnya apa ya? Al-Maktabah. Al-Maktabah, baik, kita tuliskan di sini Al-Maktabah. Tapi biasanya di link jurnal ini biasanya menyampaikan ya kalau dia udah Sinta atau belum. Ini sepertinya belum ada link Sinta. Saya coba klik home-nya, di sini juga belum ada link Sinta. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada link Sinta di sini. Nggak ada informasi. Baik, kita cek. Oh, ternyata Al-Maktabah yang lain ini ya. Al-Maktabah yang lain, bukan Al-Maktabah yang ini ya. Yang dari UIN Jakarta, tapi yang ini Sinta 5. Ini berarti artinya apa? Ini belum terakreditasi karena datanya belum ada di sini. Ini aja yang di bawah ini Sinta 5. Ini dilihat dari S5. Ya, S5 itu Sinta 5. Sinta 5 itu ya lumayan lah ya. Yang paling rendah itu Sinta 6. Yang paling tinggi Sinta 1 ya. Itu ada nilainya. Ada nilainya. Kira-kira begitu cara ngeceknya. Tapi nggak salah sih kalau kalian tetap mau ngambil dari referensi ini, nggak apa-apa, nggak salah. Tetapi kalau kalian punya referensi yang lebih punya kualitas yang lebih baik, ya tentu saja lebih bagus pilih yang sudah Sinta gitu ya, kawan-kawan ya. Gitu. Tapi kalau sekedar nggak mau diambil, tapi sekedar baca-baca juga nggak masalah. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini untuk yang bagian 3 ini. Ini kalian tinggal pindahkan aja ya. Ada DOI, URL, permaling, Sinta. Kalau permaling ini mungkin nggak usah diisi. Kalau kalian sampai ke URL-nya langsung nggak wajib. DOI juga nggak wajib karena nggak semuanya artikel punya DOI. Ya. Kalau URL pasti wajib. Permaling juga nggak wajib. Kalau kalian tadi dapatnya dari mana tadi? Dari Garuda ya nggak apa-apa, kasih link Garudanya di sini. Ya, tapi URL-nya tetap ada di sini. Gitu teman-teman, untuk jurnal terakreditasi Sinta silakan nanti diisi aja. Buku nasional ini saya kira mudah saja ya, silakan dicari. Proceeding nasional dan internasional silakan kalian coba nanti searching aja di Google Scholar. Contoh jurnal artikel-artikel yang dari proceeding ya. Kalau di saya ini ada contohnya enggak ya? Ini ada contohnya mungkin dari artikel yang pernah saya buat. Mana ya, Nilam ya, ada nggak contohnya di sini? Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini Nilam ini ada kakak kelas kalian. Kemarin alhamdulillah saya bantu beliau untuk nulis artikel ya setelah lulus skripsi. Kita nulis artikel. Kemudian tembus artikelnya ya di jurnal bereputasi. Jadi levelnya tinggi sekali nih. Kalau kalian nggak percaya nih saya bukakan ya. Library Philosophy and Practice. Jadi ini ya, nih lihat nih, evaluation and of utilization. Ini kakak kelas kalian ini. Ada yang kenal nggak Nilam Ananda Putri? Ada yang kenal nggak? Kenal, Pak. Kelas. Kenal kan? Nah ini Iya, Pak. Mas Session kenal ya, ini artikel yang ditulis sama beliau, saya bantu juga. Ini kalau kita lihat jurnalnya ini ada di Amerika ya, ada di Amerika. Dan ini levelnya bereputasi, sangat tinggi nih ininya. Level jurnalnya ya. Ini. Oke, sekedar ini aja ya, sekedar informasi aja.
Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini atau belum? Saya kira jelas ya. Kemudian lanjut, jadi kalian harus juga punya undang-undang atau landasan hukum. Jadi bicara skripsi itu teman-teman, bicara ideal, bicara ada masalah di lapangan. Ada undang-undang biasanya yang harusnya begini, tetapi implementasinya di lapangan tidak sesuai. Ya, biasanya ada undang-undang yang kalian harus kaitkan. Biasanya bicaranya di latar belakang. Kemudian ada juga website atau blog post otoritatif. Nah, di latar belakang itu kan biasanya kalian mengantarkan sebuah permasalahan, itu ada permasalahan, misalnya kalian dapat informasi data yang kalian temukan di website yang otoritatif seperti ini, itu kemudian bisa dilanjutkan menjadi sebuah kajian ilmiah yang dalam bentuk proposal skripsi, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin juga kalian boleh ngambil dari skripsi ya, dari tes atau disertasi. Saya kasih contohnya ya, ini ada contoh dari mahasiswa bimbingan saya. Ya ini teman-teman boleh lihat, bisa kelihatan nggak di sini teman-teman? Udah bisa kelihatan ya, skripsi namanya Mbak Makfira. Ada yang kenal Mbak Makfira di sini? Ada yang kenal ini orangnya? Ada yang kenal nggak? Oh, kenapa? Kenal ya, ini mahasiswa bimbingan saya. Lihat ini skripsinya berapa halaman ini teman-teman? 253 ya. Masya Allah ya, banyak banget. Nah, kita bisa lihat kemarin kan teman-teman bikin konsepting ya? Bikin kan kemarin, ingat nggak? Ingat nggak? Iya, Pak. Nah, ini contohnya. Mapping ini dipakai di dalam memetakan hasil temuan. Ini teman-teman contohnya mappingnya nih. Jadi jangan dianggap sepele ya, mapping yang kemarin Anda buat itu. Itu nanti akan bermanfaat di dalam hasil temuan ya skripsi Anda. Seperti ini contohnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di mata kuliah ini insya Allah sangat bermanfaat. Kita coba lihat daftar pustakanya ya. Daftar pustakanya ini banyak banget teman-teman. Bisa dilihat nih, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dibantu hitung nggak teman-teman? Kira-kira ada berapa nih? Lihat ya. Bisa dilihat ada berapa? Ada yang bisa kira-kira ini jumlahnya berapa? 30. Hah? Masa 30? Iya Pak, kayaknya feeling saya mengatakan. Nggak tahu sih. Mas 30. Lebih ya. Iya. Nih lihat, ada berapa nih saya tulis nih? Oh banyak banget. 84. Iya, ini luar biasa. Tapi kalian sebetulnya nggak harus seperti ini ya. Dapat 40 itu udah standar lah, udah standar bagus ya. 40 ini separuh dari ini aja sudah standar lah ya. Gitu. Nah, lihat di sini. Dari daftar referensinya lihat. Ini ada artikel jurnal ya kan. Ini ada blog post mengapa banjir narkoba, ini dari bbc.com ya. Ini kemudian dari proceeding ya, dari proceeding ada wawancara ya kan. Kemudian yang ini jurnal, ini buku, ini artikel jurnal, artikel jurnal, buku, ini web page ya, halaman web. Tapi sumbernya juga bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Ini lihat nih .go.id ini dari pemerintah kan, di Jenpas. Ini teman-teman juga kalau ngambil sumber link hati-hati. Kalau .com, blogspot, hati-hati ya. Ini kalau kita ngambil yang seperti ini aman nih. Artinya otoritatif. Ini dari buku, lihat teman-teman, ini termasuk kategorinya Babon ini ya, Developing Library Information. Kemudian di bawahnya juga ini judulnya Theory of Information Behavior. Itu contoh-contoh judul-judul buku yang Babon, ngambil langsung dari sumber primernya. Ya, istilahnya apa ya? Kalau kita merujuk itu ke gurunya langsung gitu ya. Ke gurunya langsung, ke pakarnya langsung gitu. Ini buku Babon juga nih ya. Ada beberapa buku Babon. Jadi teman-teman harus punya buku Babon itu dalam proposal Anda. Kalau yang saya warna ini nih, warna apa namanya nih ya? Warna ini.
Ini sebetulnya bermasalah, teman-teman. Kenapa saya bilang bermasalah? Tidak ada penanggung jawabnya. Ya, harusnya kan ada penanggung jawab ya. Ini nggak ada, tiba-tiba tanda petik. Nah, ini nggak boleh di dalam sebuah pengutipan referensi, itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa lah, ini buat pelajaran juga ya. Kalau ini kira-kira masalahnya apa, teman-teman? Kira-kira apa ini masalahnya? Ini nggak tahu saya, ini buku bukan, nggak ada penerbitnya, nggak ada kotanya. Ya nggak, teman-teman? Nggak ada kan? Nggak tahu saya ini kategorinya apa. Ini hati-hati, teman. Jadi kalau nanti buat nyari referensi jangan sampai begini. Jangan sampai begini. Ini dipertanyakan, ini apa gitu. Kalau ini kan ketahuan, ini jurnal, ini webpage ya. Webpage, buku, artikel jurnal. Ini juga, ini teman-teman, apa masalahnya nih kira-kira yang saya warna ini nih? Apa masalahnya? Halo? Tolong komentar biar ada interaksi. Ini masih aktif nggak ya? Judulnya bukan sih, Pak? Apa masalahnya? Tidak ada penanggung jawabnya. Oh iya, penanggung jawab. Penanggung jawabnya nggak ada ya. Ini Mas Ihsan, ada berapa orang yang sekarang yang hadir? Ada 23, Pak. 23 ya. Teman-teman, halo, tolong kalau ditanya ini ya, bantu jawab ya supaya ada interaksi ya. Oke, ini wawancara, ini jurnal ya. Ini juga adalah contoh babon ini, kelas James ini adalah penemu teori ya, teori kebutuhan informasi, namanya kelas James, Information Seeking Behavior, Pattern and Concept. Nah, ini juga adalah babon ya. Ini juga babon ini, Lehman Feedback, Joan Locke, Guidelines for Library Services, ini juga babon. Ya, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Begitu kayanya referensinya si Mbak Makfira ini ya. Kira ini ada undang-undang nih teman-teman, undang-undang. Peraturan menteri. Cuma ini ada masalah di sini, ada masalah. Ada yang tahu nggak apa masalahnya nih teman-teman? Ada yang tahu nggak masalahnya apa ini? Perubahan. Apa Penanggung jawab masalahnya? ya? Penanggung jawabnya nggak ada, tiba-tiba tanda petik. Ya, ini kalau peraturan menteri berarti menteri di sini ada menteri. Ya, tulisnya menteri. Menteri sosial ya. Baru peraturan menteri, sama kayak misalnya undang-undang, berarti kan presiden kan yang mengesahkan undang-undang kan, berarti tulisnya presiden, jangan ditulis Republik Indonesia, nulisnya Presiden Republik Indonesia. Kalau ini Perpustakaan Nasional harusnya tulisnya Kepala Perpustakaan Nasional, begitu teman-teman ya, paham ya? Nah, ini juga masalah nih, nggak ada penanggung jawabnya, tiba-tiba tanda petik. Nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau nggak ada penanggung jawabnya, ya. Oke, ini juga masalah ya. Nah, ini udah selesai skripsi tapi nggak apa-apa dievaluasi kembali. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini statute banget statute-nya dia ya. Harus kuat loh undang-undangnya kalian nih kalau bahas skripsi itu harus kuat undang-undangnya. Karena harus dikaitkan juga dengan undang-undang. Oke, seperti itu ya. Ini juga bermasalah nih. Nggak ada penanggung jawabnya ya. 84 referensi, gimana teman-teman menurut kalian? Oke, kita lihat di latar belakang. Latar belakang ini kita baca sekilas. Kita lihat dulu ya berapa halaman latar belakangnya ya. Karena kalian kalau nanti bikin proposal, saya ingatkan latar belakang itu penting sekali teman-teman, karena yang dibaca paling penting itu adalah latar belakang. Latar belakang kalian yang pertama harus dilihat adalah berapa jumlah halamannya. Ya, coba lihat ini jumlah halamannya berapa nih teman-teman. Ada berapa jumlah halamannya? Halo? Ada 12 ya. 12 latar belakangnya. Nah, apa saja yang harus ada dalam latar belakang? Nanti bicara undang-undang, coba kita cek di sini ada bahas undang-undang nggak? Kalau yang saya warna kuning ini kira-kira bicara apa teman-teman? Bicara apa kira-kira di sini? Ini bicara teori. Teori, betul. Ini ada kelas di sini kan, ini adalah penemunya ya.
Menurut Wilson ya, ini teori, ini bicaranya teori. Jadi harus ada teori yang kalian sebutkan di dalam latar belakang. Ini juga krik kelas. Kemudian di sini ada apa lagi? Ini ada teori juga nih, Lehman dan Locke ya. Kemudian ini teori juga nih Willis ya. Banyak banget dia nyebutin teori di sini. Kalau di sini dia bicara data di sini teman-teman. Kalau di sini bicara data. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan jumlah narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang berjumlah 2069 dengan kasus terpidana narkotika sebanyak 1.811 orang terpidana bla 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 dari beberapa kasus. Nah, ini dia bicara apa? Dia bicara data, informasi. Ini teman-teman harus ada data juga yang kalian sebutkan. Makanya tadi saya bilang ada website atau web page atau blog post ya yang berisi informasi atau data. Jadi kalian harus bawa data di latar belakang itu. Karena dari data itu nanti menjadi semacam trigger untuk membahas topik proposal Anda. Harus punya data dulu. Di sini kan datanya ini, dia bilang, oh banyak juga kasus terpidana narkotik gitu ya. Dia mau bilang begitu. Gitu. Narapidana, kasus narkotika merupakan kasus terbanyak di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Ada datanya, diambil dari mana? Dari Ditjen Pas. Kita coba searching ini ya, Ditjen Pas, Ctrl F. Ditjen Pas. Nah, kita cek. Nah, ternyata ada di sini nih teman-teman nih. Ditjen Pas, jumlah penghuni lapas kelas 1 Tangerang. Dia ngambilnya dari ditjenpas.go.id. Ini otoritatif nggak teman-teman? Otoritatif nggak? Iya, Otoritatif, Pak. Otoritatif karena langsung dari pemerintah yang mengeluarkan langsung dari Ditjen Pas ini. Ini kalian teman harus hati-hati juga ngambil sumber ya. Kita coba searching. Saya mau cek nih apa benar datanya ya. Kita cek benar nggak datanya. Waduh, nggak bisa dibuka ini, ada yang apa ini? Ini hati-hati juga ini buka. Bisa juga kalian searching dari judulnya ya. Kalau mau cek judulnya boleh juga. Nah, kita cek dari judulnya. Hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang pembimbing penguji kalian ngecek-ngecek juga linknya ya. Ini bisa dia searching begini. Nah, kemudian dia dapat dari sini. Saya pertegas lagi, kita ambil dari websitenya. Ini ada nggak sih link ini? Kita coba cek ya. Ada nggak link ini? Wah, ternyata nggak bisa ya. Coba teman-teman mungkin ada yang bisa searching di situ ya. Mungkin bisa juga berubah alamatnya, itu juga bisa jadi terjadi SD Public, bisa jadi berubah alamatnya. Ini jadi ada SDP-nya ya. Bisa jadi berubah. Karena kementerian kan begitu kan, kadang-kadang gara-gara ganti kebijakan menteri dari Kemdikbud berubah jadi apa namanya itu Pedanka, berubah jadi apa, Kemenak dulu namanya Depak kan, tiba-tiba alamat webnya berubah jadi Kemenak, besok-besok berubah lagi jadi apa. Salah satu kelemahan website itu begitu, kelemahan penamaan ya. Itu oke lah, kita lanjut aja dulu ya. Intinya harus bisa dicek ya, harus bisa divalidasi. Sampai di mana tadi teman-teman? Sampai di latar belakang ya? Iya, Pak. Terbelakang. Iya, kira-kira itu ya. Jadi harus ada beberapa yang kalian harus munculkan di latar belakang itu. Tadi ada teori, kemudian ada undang-undang, ya. Ada undang-undang, ini undang-undangnya banyak di sini. Ini undang-undang semua nih. Kemudian ada juga berita atau informasi, ya. Ada datanya, ada data, ya. Kemudian juga ada permasalahan. Ini undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, Peraturan Pemerintah Nomor 32, ya kan. Kemudian ada juga keislamannya, karena kalian ini mau nggak mau karena dari UIN, jadi harus ada sedikit disinggung tentang Islamnya. Ini contoh informasi apa yang dia kaitkan dengan Islam ya.
manusia sudah tercipta dengan berbagai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga manusia itu sendiri yang nantinya akan menentukan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Oke, dari surat An-Nahl ini menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan belum mengenal apapun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemampuan untuk mendengar, melihat, serta memahami segala dunia. Nah, narapidana sebagai manusia tetap membutuhkan informasi yang berguna agar ia menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Ya, nanti kalian boleh nyari-nyari juga ya kalau buat proposalnya. Seperti itu. Nah, ini ada teori juga di sini disebutkan. Kemudian ada lagi undang-undang, ya. Ya, dan sebagainya. Cukup banyak juga ya dia memaparkannya. Nah, kemudian di sini masuk ke pustakawan, ya, udah mulai mengkerucut ya. Iya. Nah, di sini disampaikan permasalahan ya. Pustakawannya belum pernah bertanya kepada narapidana mengenai informasi dibutuhkan. Nah, ini masalah nih. Tidak, jadi ini ada masalah. Belum pernah, ini ada masalah. Belum pernah. Jadi ingat, di proposal skripsi kalian harus ada masalah. Belum pernah bertanya, berarti kan belum ada informasi mengenai apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh para narapidana tersebut. Kemudian tidak ada proses pengadaan bahan pusaka. Ini juga masalah. Ya kan? Bagaimana mau terpenuhi kebutuhannya mereka kalau nggak pernah ditanya-tanya apa kebutuhannya, nggak ada proses pengadaan, ya kan? Nah, ini contohnya ya. Ya otomatis bagaimana mereka mau minat kunjung ke perpus kalau pustakawannya aja belum maksimal di dalam memberikan pelayanan. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, ini permasalahannya ini lumayan panjang dia sampaikan di sini ya. Ini kira-kira kurang lebih dalam satu halaman ini permasalahan semua ini ya. Seperti itu. Kemudian tertarik ya untuk membahas lebih lanjut. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini terkait dengan tugas? Saya persilakan untuk diskusi.